Halo, perkenalkan nama aku Pelatihan Auradika Hidayat dari angkatan 2023 dan di sini akan menjelaskan tentang kristalografi dan mineralogi, terutama sistem kristal dan mineralogi fisik. Nah, di sini ada table of content atau konten-konten yang aku buat. Yang pertama itu ada macam-macam sistem kristal, yang kedua sistem kristal monoklin, yang ketiga mineralogi fisik, dan keempat praktek mineralogi fisik. Yang pertama, definisi kristalografi dan kristal. Kristalografi adalah ilmu yang pelajari struktur materi pada skala atom, penentuan, klasifikasi, dan interpretasi struktur geometri dari padatan atau kristal. Dan kristal sendiri adalah padatan dari suatu atom-atom yang komponennya tersusun dalam pola tiga dimensi tertentu yang berulang. Lalu di sini ada cara menentukan sistem kristal, yaitu pertama jumlah sumbu kristalnya, kedua besar parameter dari tiap sumbu, yang ketiga letak sumbu kristal dari sumbu lainnya, dan yang keempat nilai simetri dari sumbu vertikal. Lalu ada 7 macam-macam sistem kristal. Yang pertama sistem monoklin, yang kedua triklin, yang ketiga isometrik, keempat ortoromik, kelima trigonal, keenam tetragonal, dan ketujuh heksagonal. Di sini aku akan menjelaskan lebih detail tentang sistem monoklin. Oke, untuk sistem monoklin sendiri itu ada ciri-ciri. Yang pertama, panjang sumbu A, B, dan C sama-sama tidak panjang gitu. Jadi A, B, C berbeda panjangnya, tetapi A tegak lurus terhadap sumbu B tegak lurus terhadap sumbu C, dan sumbu C tidak tegak lurus terhadap sumbu A gitu. Oke. Di sini ada contoh videonya. Bisa dilihat sistem monoklin sendiri. Untuk di sini itu sumbu yang tegak lurus hanya dua ya, yang satu itu tidak tegak lurus gitu. Lalu di sini ada satu rotasi A2 atau rotasi A2 itu bisa dibilang kayak pencerminan. Ketika sumbu itu di bidang monoklin itu dibelah, dia menciptakan satu cerminan yang sama gitu. Jadi kiri sama kanannya sama dan ada dua kenampakan yang sama gitu. Bisa dilihat di sini. Nah, ini yang garis-garis kuning itu merupakan pencerminan dari satu sisi dan sisi lainnya, dan merupakan kedua sisi yang sama-sama simetris dan sama bentuknya seperti itu. Bisa dilihat di sini lebih detail ya. Oke, lalu kita lanjut saja ke slide berikutnya, yaitu mineralogi fisik. Mineralogi fisik itu Oke, jadi yang selanjutnya ada mineralogi fisik. Untuk menentukan mineralogi fisik ada 7 cara. Yang pertama itu warna. Ada warna ideokromatik dan alokromatik. Ideokromatik itu mineralnya tidak bergantung pada pengotornya alias warnanya tetap seperti itu. Lalu alokromatik itu mineralnya bergantung pada pengotornya. Lalu kedua ada kilap logam dan non logam. Yang ketiga itu ada cerat. Cerat itu ketika mineral digoreskan itu akan menghasilkan warna apa. Yang keempat ada pecahan. Dan kelima ada belahan. Yang keenam itu ada bentuk amorf dan kristalin. Untuk amorf sendiri itu tuh ketika kristalnya tidak memiliki batasan yang jelas. Kalau kristalnya itu memiliki batasan-batasan yang jelas. Lalu yang ketujuh ada kekerasan. Nah, kekerasan sendiri seperti di gambar samping ini ada kita menggunakan skala Mohs gitu. Skala Mohs 1 itu talc, sedang skala 10 itu diamond. Bisa dilihat seperti di gambar aja ya. Dan kedua, cara kita ngetes suatu mineral itu bisa kita coba nih. Kalau pakai kuku jari kekerasannya 2,5 skala Mohs, pakai jarum 3,0 skala Mohs, seperti itu guys. Lanjut, setelah ini kan kita bingung nih ngeliatin tulisan doang ya. Mending kita langsung praktek aja. Nih aku tunjukin videonya ketika kalian melakukan praktek mineralogi fisik. Let's go guys. Oke, halo teman-teman. Nah, sekarang nih kita udah bisa langsung praktek aja nih. Jadi di belakang aku ini ada mineral yang aku punya. Dan kita langsung aja deskripsiin secara langsung ya, secara mineralogi fisik gitu. Oke, jadi pertama dari warna dulu. Bisa dilihat ini warna dari kristal yang aku punya ini, dia ini alokromatik atau bergantung pada pengotornya. Lalu bentuknya juga karena dia memiliki batas-batas yang jelas, berarti dia berbentuk kristalin. Oke guys. Nah, lalu untuk belahannya sendiri, ini itu belahan 3 arah gitu. Lanjut, kenapa lalu ada juga ketembusan cahaya gitu. Jadi ketika mineral ini disanterin, yang terjadi itu cahaya terperangkap di dalamnya gitu, atau bisa disebut itu tuh sebagai translucent. Nah, nanti kita kasih fotonya nih, ada fotonya dan ada videonya juga gitu. Mungkin foto sih yang lebih jelasnya nanti kalau cahaya itu terperangkap di dalam situ gitu. Nah, ini dia guys. Lanjut, setelah itu kita untuk pecahannya sendiri, kita ini kita maksudnya ada juga, kita ini bisa ngelihat kalau di sini tuh ada pecahan kayak kaca yang bergelombang gitu. Nah, itu pecahan konkoidal guys.
Selalu udah tuh pecahannya udah dapet, itu juga ada fotonya, mungkin di foto kurang jelas tapi kalau kita rasain secara langsung itu pecahan konkoidal. Lalu ada juga cerat. Nah, cerat ini itu tuh sangat-sangat gampang lah nentuin. Jadi kita pakai keramik dan kita pakai bawahnya keramik tuh, lalu kita gores-gores mineral kita ke keramik itu, nanti kelihatan ceratnya. Nah, di sini ceratnya itu cerat putih gitu guys. Jadi cerat dari mineral yang aku punya itu warnanya adalah putih. Lanjut, setelah ke cerat kita langsung uji kekerasan. Nah, uji kekerasan sendiri ini itu berdasarkan skala Mohs saja. Di sini aku pakai yang namanya paku besi. Nah, untuk paku besi sendiri itu skala Mohsnya 4, dan ketika aku baretin ke mineral yang aku punya itu tuh baret. Jadi skala Mohs dari atau kekerasan dari mineral yang aku punya itu berdasarkan skala Mohs yaitu 4 gitu guys. Nah, lalu mineral yang aku punya ini namanya adalah fluorit. Fluorit dengan rumus kimia CaF2, dan dia biasa ditemukan di batuan beku dan juga batuan granit gitu guys. Oke, jadi mineral ini karena punya rumus CaF2, dia termasuk ke golongan halida. Golongan halida sendiri adalah golongan yang terdiri dari unsur-unsur halogen, atau kalau kalian lihat di tabel periodik itu golongan 7A seperti F, Cl, Br gitu guys. Jadi kurang lebih itulah penjelasan mengenai kristal fluorit gitu. Dadah guys. Terima kasih semuanya.